Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mainisa Putri akan menampilkan video pembelajaran siklus 3 untuk MK pembelajaran mikro. Dalam kali ini pembelajaran dilakukan melalui media Google Classroom, di mana pertama-tama anak-anak diminta atau siswa-siswa diminta untuk bergabung ke dalam forum. Lalu untuk selanjutnya para siswa diminta untuk melakukan absen, di mana jumlah siswanya terdiri dari 11 orang. Mereka melakukan absen terlebih dahulu. Selanjutnya untuk pembukaan, selaku guru di sini saya akan membuka pelajaran dengan menanyakan kabar-kabar anak-anak hari ini dan meminta mereka melakukan absen sebelum kelas dimulai. Untuk materi kali ini adalah kehidupan manusia purba di Indonesia. Nenek moyang kita punya penampilan fisik yang berbeda dari kita. Kamu mungkin pernah melihatnya di film atau di museum. Kita biasanya menyebut mereka sebagai manusia purba. Manusia purba diperkirakan hidup di kala Pleistosen. Pleistosen adalah era yang berlangsung sekitar 2.580 tahun hingga 11.700 tahun yang lalu. Era Pleistosen dibagi menjadi 3, yakni Pleistosen awal lapisan bawah, Pleistosen tengah, dan Pleistosen akhir lapisan atas. Para peneliti menemukan berbagai fosil manusia yang hidup di masing-masing periode itu. Ada beberapa jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia, yakni yang pertama, Meganthropus paleojapanicus, kedua, Pithecanthropus mojokertensis, ketiga, Pithecanthropus erectus, keempat, Pithecanthropus soloensis, kelima, Homo soloensis, keenam, Homo wajakensis, dan ketujuh, Homo floresiensis. Dan di sini saya juga melampirkan file PDF penjelasan tentang kehidupan manusia purba, di mana siswa bisa mengakses dan membacanya. Untuk tahap selanjutnya di sini saya akan membagikan siswa-siswa semua ke dalam 3 kelompok, yang dimana kelompok pertama beranggotakan Alia Hidayat, Dena Lorenza, Elvira Nisa. Yang kedua untuk kelompok 2 beranggotakan Susilawati, Eka Nasya, Dwi Ayu Sweta. Dan kelompok 3 Wahyuning Tias Kurniawati, Muria Yuliana, dan Foni Revika Anggelia. Dan untuk tugas kelompok masing-masing dari kelompok tersebut, silahkan menganalisis kehidupan manusia purba di Indonesia beserta ciri-cirinya. Untuk tugas kelompok pertama, yang anggotanya Alia Hidayat, Dena Lorenza, dan Elvira Nisa, silahkan untuk kelompok 1 menganalisis kehidupan manusia purba, masa kehidupan berburu dan meramu. Nanti hasil analisisnya silahkan diketik di kolom komentar. Dan di sini salah satu perwakilan kelompoknya mengirim jawaban analisis dari tugas mereka, di mana masa kehidupan berburu atau meramu makanan dalam corak hidup manusia untuk mengumpulkan makanan atau food gathering dibagi menjadi 2 bagian, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana dan tingkat lanjut. Ciri-ciri kehidupan manusia purba pada zaman tersebut, pada zaman berburu dan mengumpulkan makanan sebagai berikut. Yang pertama, belum mempunyai tempat tinggal. Yang kedua, hidup sendiri atau dengan kelompok kecil. Yang keempat, menggunakan senjata kapak genggam untuk berburu hewan. Yang keempat, tempat berlindung di dalam goa. Yang kelima, membuat lukisan berupa cap jari tangan dan babi rusa dalam keadaan terpanah, biasanya menggunakan warna hitam, putih, dan merah. Dan yang keenam, mengumpulkan makanan seperti umbi-umbian. Dan selanjutnya untuk tugas kelompok 2, di mana yang anggotanya Susilawati, Eka Nasya, dan Dwi Ayu Sweta. Di sini silahkan untuk kelompok 2 menganalisis kehidupan manusia purba masa bercocok tanam. Nanti hasil analisisnya silahkan diketik di komentar. Dan salah satu perwakilan kelompok mengirimkan hasil analisis mereka, di mana
Salah satu ahli menyatakan bahwa manusia purba lebih dahulu mengenal berternak hewan dibandingkan dengan mengenal bercocok tanam atau membuat ladang. Beberapa ahli lainnya juga menyatakan bahwa keadaan yang terjadi sebelum munculnya berternak dan bercocok tanam pada manusia purba adalah bermukim dan semakin bertambahnya jumlah penduduk pada zaman itu. Bertambah besarnya anggota kelompok dalam kehidupan manusia purba yang menyebabkan kondisi makanan yang awalnya melimpah menjadi lebih sedikit dan bahkan berkurang pada daerah pemukiman manusia purba. Karena hewan-hewan sering diburu dan masa reproduksinya cukup lambat, menjadikan manusia beralih ke bercocok tanam. Jenis tanaman yang pertama kali dalam bercocok tanam menurut Visu Mitre adalah jawawut atau pearl millet dan juga sorghum, wijen, kurma, serta kacang-kacangan. Namun, juga ada pendapat lain tentang jenis makanan yang pertama kali ditanam oleh manusia purba dalam bercocok tanam, yaitu pohon ara yang mempunyai buah banyak dan rasanya sedikit manis. Pada sekitar tahun 10.000 sebelum Masehi, mulai beralih ke tanaman gandum dan jenis tanaman yang tumbuh liar, seperti buncis, kacang polong, labu botol, kentang, labu, jagung, dan lain-lain. Ciri-ciri kehidupan manusia purba saat zaman bercocok tanam adalah sebagai berikut. Yang pertama, hidupnya sudah mulai menetap pada suatu tempat dan melakukan kegiatan bercocok tanam. Yang kedua, sudah mulai memakai pakaian yang terbuat dari kulit hewan maupun kulit kayu. Dan yang ketiga, membangun rumah atau tempat tinggal dari kayu. Dan yang keempat, membuat alat-alat bercocok tanam seperti mata panah, beliung persegi, kapak lonjong, dan perhiasan. Dan yang terakhir untuk tugas dari kelompok 3, di mana tugasnya yang beranggotakan Wahyu Ningtyas Kurniawati, Muria Yuliana, dan Foni Revika Angelia. Untuk kelompok 3, silahkan menganalisis kehidupan manusia purba masa mengenal kepercayaan. Dan nanti hasil analisisnya juga silahkan diketik di komentar. Dan di sini juga salah satu perwakilan dari kelompok 3 mengirim hasil analisis mereka di mana masa mengenal kepercayaan. Seiring dengan perkembangan kemampuan berpikir manusia-manusia purba, mereka mulai mengenal kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan lain di luar dalam dirinya. Sehingga mereka melakukan upacara atau ritual khusus untuk menjalankan kepercayaan yang diyakininya memberikan kekuatan. Sistem kepercayaan yang dipercaya manusia pada masa praaksara atau masa prasejarah antara lain animisme, dinamisme, tetonisme, dan tetonisme. Yang pertama ada animisme, yaitu adalah percaya pada roh nenek moyang maupun roh-roh lain yang mempengaruhi kehidupan mereka. Upaya yang dilakukan agar roh-roh tersebut tidak mengganggu dengan cara memberikan mereka sesajian. Yang kedua, dinamisme, yakni adalah percaya pada kekuatan alam dan benda-benda yang mempunyai sifat gaib. Manusia purba melakukannya dengan cara menyembah batu atau pohon besar, gunung, laut, gua, keris, jimat, dan patung. Dan yang ketiga, ada tetonisme, adalah percaya pada binatang yang dianggap suci dan memiliki kekuatan. Dalam melakukan upacara ritual pemujaan manusia purba membutuhkan sarana atau tempat. Mereka membangun bangunan dari batu yang dipahat dengan ukuran yang besar. Masa ini disebut sebagai kebudayaan megalitikum atau kebudayaan batu besar. Dan untuk ciri-ciri kehidupan manusia purba saat mengenal kepercayaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan upacara-upacara khusus untuk bukti adanya kekuatan yang melebihi mereka. Dan yang ketiga, mulai terdapat bangunan-bangunan besar untuk dijadikan sebagai tempat melakukan pemujaan maupun upacara. Itulah tugas dari ketiga kelompok yang telah mengumpulkan masing-masing hasil analisis kehidupan manusia purba di Indonesia. Dan yang terakhir yakni adalah penutupan di mana cukup sekian materi untuk hari ini. Terima kasih untuk semua partisipasi siswa semua. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada siklus ketiga ini materi disudahi dengan kehidupan manusia-manusia purba di Indonesia.
Tugasnya pun menganalisis kehidupan manusia purba di Indonesia, sehingga anak-anak semua atau siswa lebih lama mengingat tentang kehidupan manusia purba karena dipersilahkan menganalisis sendiri kehidupan manusia purba di Indonesia. Baiklah, sekian untuk video dari siklus 3 dalam mata kuliah pembelajaran mikro. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.